Selamat datang di era baru dominasi balap motor Asia. Di balik gemerlap lampu sirkuit dan raungan mesin dua roda, sebuah kesepakatan rahasia baru saja mengguncang pondasi struktur balap global. Honda Racing Corporation atau HRC tidak lagi bermain pasif. Mereka baru saja melakukan manuver yang oleh banyak pengamat disebut sebagai operasi penyelamatan aset terbesar. Veda Ega Pratama, sensasi remaja dari Indonesia, kini resmi berada di bawah penguncian total kontrak eksklusif Honda untuk grid Moto3 2026. Ini bukan sekedar promosi rutin dari kelas junior. Ini adalah deklarasi perang peradab pabrikan Eropa yang mencoba masuk ke wilayah kekuasaan Honda. Mengapa HRC begitu agresif? Mengapa mereka seolah ketakutan kehilangan seorang remaja berusia 16 tahun? Jawabannya terletak pada apa yang terjadi di balik pintu tertutup kantor pusat HRC di Tokyo. Mereka melihat data yang tidak kita lihat. Mereka melihat statistik yang melampaui logika pembalap seusianya. Langkah ini adalah pesan jelas bagi KTM, GasGas, dan Husqvarna. Veda Ega Pratama adalah milik Honda, dan siapapun yang mencoba mendekat harus siap berhadapan dengan kekuatan finansial dan politik raksasa otomotif dunia ini. Jangan berkedip, karena apa yang sedang kita saksikan adalah langkah catur paling berisiko sekaligus paling brilian dalam sejarah balap motor Indonesia. Analisis teknis, mengapa Veda adalah the chosen one? Mari kita bedah secara klinis mengapa Veda Ega Pratama layak mendapatkan perlakuan istimewa ini. Dalam dunia balap motor profesional, bakat mentah bisa ditemukan di mana saja, tapi kecerdasan taktikal adalah barang langka. Veda bukan hanya sekedar pembalap yang berani memutar gas lebih dalam. Dia adalah seorang analis di atas motor. Saat memenangkan Asia Talent Cup 2023 dengan dominasi yang hampir 100%, dia menunjukkan kematangan dalam mengelola degradasi ban dan manajemen bahan bakar yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap kelas Moto2. HRC melihat korelasi data yang sangat mirip antara gaya balap Veda dengan masa muda Marc Marquez. Agresif di titik masuk tikungan, namun sangat stabil saat motor berada dalam posisi paling miring. Inilah yang membuat Departemen Pengembangan HRC terobsesi. Mereka tidak hanya melihat seorang pembalap, mereka melihat laboratorium hidup. Veda memiliki kemampuan langka untuk memberikan feedback teknis yang akurat kepada mekanik, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Honda untuk membangkitkan kembali performa NSF 250RW yang sedang loyo. Di mata para insinyur Jepang, Veda adalah potongan terakhir dari puzzle yang selama ini hilang untuk mengembalikan kejayaan Honda di kelas ringan. Inilah alasan teknis mengapa Honda tidak ragu memberikan kontrak jangka panjang, sebuah komitmen yang jarang diberikan kepada pembalap pemula dari wilayah Asia Tenggara. Ketegangan di pedok MotoGP seringkali bukan soal siapa yang tercepat di lintasan, tapi siapa yang lebih cepat di meja negosiasi. Honda menyadari sebuah ancaman nyata yang datang dari Mattighofen, Austria. KTM, melalui akademi balap mereka yang sangat agresif, sempat mencicipi manisnya talenta Veda saat sang pembalap berlaga di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Di sana, Veda dipaksa menggunakan mesin KTM RC250GP, dan hasilnya, dia mampu bersaing di barisan depan melawan pembalap-pembalap didikan langsung Eropa. Hal ini mengirimkan alarm bahaya ke markas besar Honda di Minato. Mereka menyadari bahwa jika Veda terus dibiarkan berada di lingkungan KTM, hanya tinggal menunggu waktu sebelum tim KTM Ajo menyodorkan kontrak profesional yang tidak bisa ditolak. Bayangkan kerugian besar bagi Honda, mendidik pembalap sejak usia dini di Astra Honda Racing School hanya untuk melihatnya memenangkan gelar juara dunia dengan motor oranye milik rival utama. Inilah titik balik di mana Honda memutuskan untuk menghentikan semua spekulasi. Mereka harus memutus rantai hubungan antara Veda dan KTM secepat mungkin. Keputusan menarik Veda langsung ke struktur Moto3 2026 adalah langkah defensif untuk memastikan investasi mereka tidak dipetik oleh pihak lain. Honda sedang membangun tembok besar di sekitar Veda, memastikan bahwa setiap tetes keringat dan prestasi yang dihasilkan remaja ini hanya akan dikonversi menjadi kemenangan bagi logo sayap mengepak. Strategi Hiroshi Aoyama, perombakan total tim Asia. Di balik keputusan besar ini, ada sosok arsitek ulung bernama Hiroshi Aoyama. Mantan juara dunia 250cc ini bukan orang baru dalam urusan mencium bakat luar biasa. Sebagai manajer tim Honda Tim Asia,
Aoyama memiliki visi yang melampaui hasil satu balapan. Dia memahami bahwa untuk menciptakan seorang juara dunia dari Asia diperlukan ekosistem yang tepat. Perombakan total sedang terjadi di internal tim. Promosi Taiyo Furusato ke kelas Moto2 bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari skenario besar untuk mengosongkan kursi panas bagi Veda. Aoyama tahu bahwa Veda memerlukan panggung di mana dia menjadi pusat perhatian, bukan sekedar pembalap kedua. Inilah alasan mengapa struktur tim di tahun 2026 akan dibangun di sekeliling kebutuhan Veda. Mulai dari pemilihan kepala mekanik hingga teknisi data, semuanya akan disesuaikan dengan gaya balap Veda yang unik. Honda tidak ingin Veda hanya sekedar beradaptasi. Mereka ingin motor tersebut menyatu dengan keinginan sang pembalap. Aoyama secara konsisten berkomunikasi dengan HRC untuk memastikan dukungan teknis tingkat tinggi mengalir ke garasi mereka. Ini adalah perlakuan pembalap utama yang diberikan kepada seorang rookie, sebuah sinyal bahwa Honda sudah meletakkan seluruh harapan kebangkitan mereka di pundak pemuda asal Gunung Kidul ini. Operasi ini dilakukan dengan presisi militer, memastikan tidak ada celah bagi kesalahan yang bisa merusak transisi karier Veda. Konteks ekonomi. Indonesia sebagai epicentrum dunia. Kita tidak boleh melupakan aspek bisnis yang sangat masif di balik layar. MotoGP bukan hanya olahraga, ini adalah industri miliaran dolar. Indonesia adalah pasar motor terbesar ketiga di dunia, dan bagi Honda, kehilangan koneksi emosional dengan fans Indonesia adalah bencana ekonomi. Veda Ega Pratama adalah pintu gerbang menuju loyalitas konsumen di tanah air. HRC sangat memahami bahwa ketika Veda menang, jutaan orang di Indonesia akan merasa memiliki kemenangan tersebut, yang secara langsung memperkuat dominasi merek Honda di pasar domestik. Inilah alasan mengapa sponsor-sponsor besar, termasuk Astra Honda Motor, memberikan dukungan tanpa batas. Ada sinergi yang luar biasa antara prestasi olahraga dan strategi pemasaran global. Honda mengamankan Veda bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena potensi nilai komersialnya yang tak terbatas. Dia adalah ikon yang bisa dikonversi menjadi angka penjualan. Dalam dunia profesional, atlet yang memiliki nilai jual tinggi sekaligus performa juara adalah aset yang harus diproteksi dengan segala cara. Jika Veda berhasil meraih podium di tahun pertamanya, dampak ekonominya akan terasa hingga ke lantai bursa saham. Honda sedang melakukan investasi jangka panjang yang jika berhasil akan mengamankan dominasi mereka di Asia selama 1 dekade ke depan. Ini adalah pertaruhan besar, di mana kegagalan bukanlah sebuah pilihan bagi para petinggi di Tokyo. Misteri pengembangan mesin, Project 2026. Ada sebuah pertanyaan besar yang menghantui setiap forum balap. Apakah motor Honda NSF 2500 RW mampu mengimbangi kecepatan KTM? Selama 2 musim terakhir, Honda terlihat kepayahan mengejar akselerasi motor-motor Eropa. Namun, ada laporan intelijen dari dalam paddock yang menyatakan bahwa HRC sedang menjalankan proyek rahasia untuk mesin 2026. Kedatangan Veda dianggap sebagai momentum yang tepat untuk memperkenalkan revisi besar-besaran pada paket aerodinamika dan manajemen elektronik mesin mereka. Honda tidak ingin Veda bernasib sama dengan pembalap Asia sebelumnya yang kesulitan karena kendala teknis motor. Informasi yang bocor menyebutkan bahwa Honda sedang mengembangkan sasis baru yang lebih fleksibel, namun tetap stabil saat pengereman keras, area di mana Veda sering melakukan aksi overtaking berisiko tinggi. Tekanan untuk memperbaiki motor ini bukan datang dari manajemen tim, tapi langsung dari Dewan Direksi HRC. Mereka merasa malu melihat motor mereka tertinggal di grid belakang. Veda dijadikan simbol regenerasi teknis. Keberhasilan Veda nantinya akan menjadi bukti bahwa Honda telah kembali ke puncak kejayaan teknologi. Inilah bagian dari alasan mengapa pengamanan Veda menjadi sangat krusial. Dia adalah pembalap uji coba terbaik yang bisa mereka miliki dalam situasi balapan sesungguhnya. Project 2026 ini adalah misi penebusan dosa bagi para insinyur Jepang. Rivalitas baru, perang generasi di Moto3. Dunia balap tidak pernah ramah pada pendatang baru. Begitu Veda menginjakkan kaki di grid Moto3 2026, dia akan langsung disambut oleh tembok persaingan yang sangat kejam. Para pembalap didikan Akademi Spanyol dan Italia tidak akan membiarkan seorang pemuda Asia mencuri perhatian mereka.
rivalitas dengan nama-nama seperti Brian Uriarte dan pembalap-pembalap berbakat dari Akademi Valentino Rossi akan menjadi ujian mental sesungguhnya. Namun inilah alasan mengapa Honda bergerak cepat. Mereka ingin memberikan Veda waktu persiapan ekstra. Dengan mengamankan kontrak lebih awal, Veda memiliki keunggulan psikologis. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masa depannya dan bisa fokus 100% pada persiapan fisik dan mental. Honda juga dikabarkan akan mengatur jadwal latihan privat yang sangat intensif di sirkuit-sirkuit Eropa sebelum musim dimulai. Ini adalah perang urat syaraf. Honda ingin menunjukkan kepada rival-rivalnya bahwa mereka memiliki senjata rahasia yang telah dipersiapkan dengan matang. Persaingan ini bukan lagi soal individu pembalap, tapi soal supremasi antar pabrikan dan antar benua. Veda berada di garis depan dalam perang generasi ini, memikul beban untuk membuktikan bahwa pembalap dari Asia Tenggara memiliki level yang setara, bahkan lebih tinggi, dari talenta-talenta terbaik Eropa. Mentalitas baja, di balik sikap tenang Veda. Banyak pengamat bertanya-tanya, apa yang membuat Veda begitu spesial dibandingkan ribuan pembalap muda lainnya? Jawabannya adalah mentalitas. Di tengah tekanan luar biasa dari jutaan fans di media sosial dan ekspektasi tinggi dari sponsor, Veda tetap menunjukkan ketenanan yang hampir tidak alami bagi remaja seusianya. Dia memiliki kemampuan untuk mematikan kebisingan di luar lintasan dan hanya fokus pada apa yang terjadi di balik helmnya. Honda melihat ini sebagai faktor X yang paling menentukan. Di MotoGP, banyak pembalap cepat yang hancur karena tekanan mental, tapi Veda tampaknya dibangun dari baja. Bahkan saat mengalami insiden atau kegagalan teknis, dia jarang terlihat emosional secara berlebihan. Dia langsung kembali ke pit dan bekerja dengan teknisi data. Sikap profesional inilah yang meyakinkan Honda bahwa Veda adalah investasi yang aman. Mereka tahu bahwa meskipun Veda menghadapi masa sulit di musim debutnya, dia tidak akan hancur secara mental. Dia akan belajar, beradaptasi, dan kembali lebih kuat. Karakter seperti inilah yang dicari oleh tim pabrikan besar untuk menjadi pemimpin tim di masa depan. Honda tidak hanya mengontrak tangan yang cepat, mereka mengontrak otak yang dingin dan mentalitas juara yang sudah teruji di berbagai medan balap internasional. Rumor paddock, klausul rahasia dalam kontrak. Dunia MotoGP selalu penuh dengan misteri, terutama soal kontrak pembalap. Kabar burung di paddock menyebutkan bahwa dalam kontrak Veda dengan Honda, terdapat klausul rahasia yang menjamin jalurnya menuju kelas utama MotoGP dalam waktu singkat jika target tertentu terpenuhi. Ini adalah jalan tol yang sangat jarang diberikan kepada siapapun. Rumor ini semakin kuat ketika para petinggi HRC terlihat sering berbincang dengan manajemen Veda di sela-sela GP Mandalika. Ada spekulasi bahwa Honda ingin menjadikan Veda sebagai suksesor sejati bagi posisi yang ditinggalkan Marc Marquez dalam jangka panjang. Seorang pembalap yang tidak hanya menang, tapi juga mengubah cara orang melihat balap motor. Jika klausul ini benar adanya, maka kita sedang melihat sejarah sedang ditulis. Honda tidak hanya mengamankan Veda untuk kelas Moto3, mereka sedang memplotnya untuk menjadi wajah baru MotoGP dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Segala bentuk rumor ini, meskipun belum dikonfirmasi secara resmi, menambah tensi dan ekspektasi di sekitar karier sang pembalap. Setiap gerakan Veda di lintasan tahun depan akan dipantau dengan mikroskop oleh para rival dan media global, mencari tahu apakah dia memang sehebat yang digambarkan dalam dokumen kontrak rahasia tersebut. Awal dari legenda atau beban sejarah. Kini, semua mata tertuju pada kalender balap 2026. Keputusan Honda untuk mengamankan Veda Ega Pratama telah menetapkan standar baru dalam manajemen talenta muda. Ini adalah pertaruhan yang melibatkan uang jutaan dolar, reputasi pabrikan raksasa, dan harapan satu bangsa besar. Apakah Veda akan mampu memikul beban sejarah ini dan menjadi orang Indonesia pertama yang secara konsisten berdiri di podium tertinggi Grand Prix? Ataukah tekanan ini akan menjadi beban yang terlalu berat? Satu hal yang pasti, Honda sudah memberikan semua yang dia butuhkan. Motor terbaik yang mereka bisa bangun, tim paling berpengalaman, dan dukungan finansial yang tak terbatas. Sisanya bergantung pada pergelangan tangan kanan Veda. Kita sedang berada di ambang sejarah. Jangan pernah meremehkan seorang pemuda yang memiliki mimpi besar dan didukung oleh mesin raksasa di belakangnya. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar pembalap. Dia adalah simbol kebangkitan Asia di kancah dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia bisa, tapi seberapa cepat dia akan melakukannya. Mari kita saksikan bersama bagaimana naskah legenda ini ditulis di lintasan balap dunia. Tetaplah bersama kami untuk update paling tajam dari jantung dunia balap.